kali ini kita pengen dengar pengalamannya setelah melewati fase yang, aduh itu pasti berat sekali buat kamu gitu ya. Sekli pernah bercerita bahwa di masa SD dia pernah mengalami kejadian yang amat sangat gak menyenangkan ya, sebuah pelecehan gitu. Dan dia mengalami, ya apa kalau bisa kamu ceritakan lagi? Apa yang pada saat itu kamu sebagai anak-anak itu rasakan bergejolak di dalam perasaan kamu? Bingung, jijik, kesel, marah, dendam. Jadi ya, I come from a broken home, memang broken home juga kan. Jadi ya berontak aja aku, berontak. Pada waktu itu pas kejadian tuh my father nggak percaya. Jadi gue suka kabur ke lapangan basket, ya kan, karena udah pernah kejadian itu gue nggak mau ngeles, nggak mau apa. My dad didn't believe me. Jadi gue kabur selalu main basket ke lapangan basket. Dia pikir gue alasan gitu karena mau main basket gitu. So akhirnya my stepmom believe me, and then udah diusir segala macam orangnya, jadi nggak pernah ngeles lagi segala macam. But growing up, bertumbuh, gampang marah, very easy to tersinggung. Bukan tersinggung, marah. Marahnya tuh marah bener-bener sampai kalau marah sama orang, dendam tuh ke bawah tidur gitu. Aku bisa bayangin ini orang pengen gue potong, pengen gue tusuk, and I grew up aku kan gede di Chinatown di kota ya, so aku ngalamin juga kayak 98 kerusuhan segala macam kan, keturunan Chinese ya, orang Cina ya. So jadi kalau tidur pun bayangin kalau aku dendam sama orang, gue pengen gue potong nih orang, pengen gue siksa gitu. Jadi sampai kayak gitunya gitu. Marahnya. Iya, marah sampai di titik. So dulu kan aku nggak percaya Tuhan, keluarga aku, my mom is an atheist, my dad was a Buddhist. Pada waktu kita kecil kita semua agama Buddha. But then age 19 aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Umur 20 aku dapat penglihatan Yesus masuk my room. I tell this story, I'll tell it, because it's true, that's what happened gitu. It's not like aku, it's like that's what happened. And so di situ I realize after that aku mengalami hati yang berubah, hatinya dilembutin, but I realize I can't get this thing out of my head gitu. Kok gue masih marah, masih begini. Jadi aku tanya, ada dulu Coach Roy aku panggilnya. Jadi dia kecilnya pelatih tenis aku namanya Coach Roy. Gedenya ada ininya dia jadi pendeta. So I said I need to get this out of my head. Gue dendam, gue marah segala macam. Caranya gimana? Dia bilang setiap kali lu inget, lu maafin. Jadi lu ucapin. Walaupun lu nggak mau maafin, apapun yang lu rasa dalam hati nggak usah pusing. Pokoknya setiap kali lu inget, ngomong karena kuasa. Mulut itu berkuasa ya. So I forgive. Every day I had to forgive. I forgive. Sampai one day it's just disappear. Siapa yang kau maafkan? Disappear. Pada waktu itu yang ada beberapa, salah satu yang satu pelaku itu. Ya, pelaku itu, sama ada kejadian-kejadian berantem lah, growing up lah, men, boys, okay. Tapi pada saat kita fokus di kejadian itu, selain orang pelaku itu yang kamu maafkan, siapa lagi yang kamu maafkan? Ya itu, orang-orang itu. I know what you mean, but at that time I wasn't thinking of that. Ya, at that time, kalau itu beda lagi, but at that time, terus, so I had to forgive, tiba-tiba hilang kan. Tiba-tiba ada suara di hati. You ready? Terus gue bingung, like what do you mean gitu. I don't know who's speaking to me. Terus pergilah ke mall PS. Ketemu sama salah satu orang yang aku dendam nih. Itu hati kayak benar-benar just plong pada waktu itu. Benar-benar sampai aku, hey how are you brother, gini. Sampai orangnya juga bingung gitu. Nah kalau yang molest me, yang apa sih, what's the word? Melecehkan itu, aku nggak pernah ketemu. Pada waktu itu kecil pun dia udah tua gitu. But I pray for him, aku doain, aku berdoa biar dia masuk surga, biar dia diampuni segala macam. Pada waktu itu I really want him to, because everyone make mistakes, Tapi biasanya aku tahu sih ya, aku nggak tahu apakah itu juga kamu alamin. Forgive yourself. Iya, itu satu, forgive yourself. Yang kedua adalah kemarahan itu kadang-kadang kita proyeksinya macam-macam. Salah satunya adalah ke orang tua kita. Karena ngerasa, why don't you believe me? Atau kenapa kalian harus berpisah sehingga aku tidak punya ada orang. At that time aku nggak mikirin itu. Aku udah ini nih, udah umur berapa tuh,
Nah, my dad kan akhirnya dia mengalami macam-macam ya. Wah, kalau ceritain kamu you won't believe the stories. But my father akhirnya dia jadi Kristen, dia percaya Yesus. Itu setelah long time ago lah ya kan. Nah, terus aku ada duduk sama dia makan gitu. Remember that time I said pas gue cerita gini, dia baru percaya gitu. And then dia nangis, dia bilang, wah kalau tahu gitu waktu itu udah nggak hidup orangnya, but whatever ya kan. And so Ya itu kamu ngerasa lebih ringan lagi? At that time udah ringan, udah ringan. nothing. Tapi kamu udah cuma cerita aja. Cuma cerita. Iya. Kalau menurut kamu, Zekli, kan ya ada beberapa orang yang ya kemarahannya masih di sini, masih dendam itu. Salah satunya adalah karena dia merasa tidak bisa ngomong. Walaupun marah itu tetap pengen aja diomongin. Walaupun mungkin nggak ada yang berubah, tetapi pengen ada seseorang atau orang tahu bahwa apa yang kamu alamin itu bukan hal yang nggak apa-apa gitu. Itu menimbulkan luka gitu. Pengen ngomong itu, bukan sesuatu yang dipendam, dan pengen ada orang yang dengar walaupun nggak merubah apa-apa. Ada perasaan itu nggak? I don't know, it's been a very very long time, so pasti ada kali ya, tanpa sadar, without you realizing you need to tell the story segala macam. At that time, I think yang aku ingat ya, I was very ashamed, malu aku, just ashamed. I feel jijik, I feel ashamed. Pada diri sendiri? Yeah, I feel angry segala macam, so dan nggak pernah bisa cerita ke orang. Ini bedanya, yes. Now I remember, yes. It's been a long time. I was young ya. So nggak pernah bisa cerita ke orang sampai aku mulai mengalami Tuhan, ketemu Tuhan segala macam. And then I had to do a lot of things ya. Dan keluarga aku kan juga kaku ya, Chinese ya. Jadi nggak hangat lah. Ya my dad juga orangnya kaku dulu segala macam. Jadi kita nggak biasa ngungkapin perasaan apa segala macam, sayang. Kita Cina totok, man. So what I did was, I remember I used to write letters. Karena aku nggak bisa mau ngomong, pas udah ketemu nggak bisa ngomong, just dead, right? Kamu tulis? Aku tulis surat. So I tulis surat, and then I put it in my dad's jaket. Kemeja. Jadi I call him. Zaman dulu nggak ada handphone, masih tahu. I said there's letters in your gitu. Nah, itu I think something in me lepas. And I advise that to a lot of people yang punya masalah dengan orang tua, atau you don't know how I feel. Pada cerita lah anak muda ada yang, you know, I said tulis. Kalau bisa jangan ribut-ribut apa. If you cannot explain, you write letters. Itu in the spirit, I think it breaks something ya. Secara roh tuh mematahkan sesuatu karena kita bisa ungkapin gitu. Ya kan? And so yeah. No. Sama dad ya. Ayah, dan kamu di posting Instagram kamu hapus foto-foto ayah karena kamu sedih? Instagram? Foto-foto ayah ya? Oh, di galeri foto, benar? I don't know. I haven't been on Instagram. I'm locked out of my Instagram. Aku lupa password, di lupa galeri email. Foto, tapi Nggak mungkin aku hapus sih. Nggak mungkin ya? No, at that time waktu kejadian my dad meninggal itu aku di Australia kan. Pada nelponin semua, so I said I don't want anyone to disturb me. So I stop posting stories supaya pas pulang juga nggak ada yang ganggu lah. Sampai sekarang masih apa yang kamu rasakan sekarang nih? Ini meninggal di bulan I think masih in the process. Yeah. I think I'm angry again. Yeah, ada kemarahan. I was like, and I drink. I do have a drinking problem sometimes. And I just became angry lagi nih. Aku juga kemana-mana lagi mikir, why am I angry gitu. Kamu pengen apa? I don't know. Kamu pengen apa yang tidak bisa lagi kamu lakukan sekarang? Maksudnya? Dengan meninggalnya ayah. Masih pengen melakukan apa? Udah rela. Dengan He in heaven. Iya. He's in heaven. I know. Aku mimpi didatengin. Oh, oke, terus? 4 hari berturut-turut. And he's so young, in his 30, in his 30s. And pernah nonton film ini nggak, Doctor Strange yang suka keluar ada warp gitu. Tiba-tiba jadi kita berlima, aku adik kakak di Mangga Besar. The dream is always di rumah aku yang lama, which is di Mangga Besar. And then he keluar, and then his face was young, his 30s, and he said, Dad lagi mau dibukain surga, I'm going there soon. I have so much to tell you and teach, but I cannot. Dia bilang, I cannot, but jaga-jaga ya, very happy. Dan itu mengurangi kemarahan kamu? Aku marah bukan karena, I don't know why I'm angry, you know. I'm not angry at him, I'm just angry, ya karena also lots of alcohol ya. And so mungkin kamu angry karena kamu belum siap?
pas sudah mulai sakit dia nih. Sakit dari April. This was a few days before he passed. This picture ini cuman mungkin 3-4 hari. Aku udah rela bilang, it's good, it's okay. Anugerah terbesar, dia bisa berjumpa sama Yesus lewat hidup. It's the biggest gift no one can take from me. Percaya atau nggak percaya, but I do believe that Jesus Christ is Lord and Savior. So. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumah.